Halo, selamat pagi kawan-kawan semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Ahmad Ini Atmaja Saputra, Syahrul Ramadan, Muhammad Lukman Rifli A, dan Zul akan mempresentasikan tentang analisis proses bisnis pemilihan kepala desa, transformasi dari metode tradisional ke digital. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh kawan saya, Mas Syahrul Ramadan. Silakan. Oke, latar belakangnya, pemilihan kepala desa merupakan salah satu pilar demokrasi langsung di tingkat pemerintahan terkecil di Indonesia. Proses ini tidak hanya penting untuk menentukan kepemimpinan lokal, tetapi juga untuk memastikan bahwa kebijakan dan inisiatif yang dilaksanakan mencerminkan kebutuhan dan keinginan masyarakat desa. Tradisionalnya, pemilihan kepala desa di Indonesia dilaksanakan melalui proses yang sangat manual, mulai dari pendaftaran calon hingga perhitungan suara yang seringkali memakan waktu dan sumber daya yang signifikan. Dalam beberapa dekade terakhir, Indonesia telah mengalami transformasi digital yang pesat yang mencakup berbagai aspek kehidupan sosial dan pemerintahan. Transformasi ini telah mendorong peningkatan efisiensi, transparansi, dan partisipasi dalam berbagai proses pemerintahan, termasuk pemilihan umum. Namun, pemilihan kepala desa masih banyak yang menggunakan metode tradisional, yang seringkali menimbulkan sejumlah masalah seperti ketidakakuratan perhitungan suara, manipulasi hasil, dan lambannya proses pengumuman pemenang. Masalah-masalah ini tidak hanya menghambat proses demokrasi, tapi juga merusak kepercayaan publik terhadap sistem pemerintahan kepala desa. Di sisi lain, munculnya teknologi baru seperti sistem pemilihan elektronik dan penggunaan data big data dan analytics menawarkan peluang untuk meningkatkan proses pemilihan kepala desa. Teknologi-teknologi ini dapat digunakan untuk memastikan bahwa suara dihitung dengan cepat dan akurat. Hasil dapat tidak diakses secara real time, dan seluruh proses pemilihan dijalankan dengan lebih transparan. Implementasi sistem pemilihan kepala desa berbasis digital jika dilaksanakan dengan benar dapat mengurangi biaya, mempercepat perhitungan suara, dan yang paling penting, memperkuat integritas pemilihan kepala desa. Namun, transisi dari sistem pemilihan tradisional ke digital bukan tanpa tantangan. Masalah seperti kesenjangan digital, keamanan cyber, dan resistensi dari masyarakat karena kurangnya pemahaman terhadap teknologi baru harus diatasi untuk memastikan bahwa perubahan ini dapat membawa dampak positif yang berkelanjutan. Selain itu, perubahan regulasi dan infrastruktur yang mendukung, serta pelatihan yang memadai bagi petugas pemilihan dan masyarakat, merupakan faktor kunci yang menentukan keberhasilan implementasi sistem pemilihan kepala desa yang baru. Dalam konteks ini, makalah ini bertujuan untuk melakukan analisis mendalam mengenai proses pemilihan kepala desa, membandingkan metode lama dengan metode baru yang berbasis teknologi, dan mengidentifikasi manfaat serta tantangan yang terkait dengan transisi ini. Analisis ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada para pemangku kepentingan tentang bagaimana teknologi dapat dimanfaatkan untuk memperkuat proses demokrasi di tingkat desa dan membangun sistem pemilihan yang lebih adil, transparan, dan efisien. Oke, lalu di rumusan masalahnya ada beberapa pertanyaannya. Yang pertama itu, bagaimana proses pemilihan kepala desa tradisional dilaksanakan dan apa saja tantangannya? Yang kedua, apa perbedaan signifikan antara proses pemilihan kepala desa lama dan baru dalam konteks teknologi? Yang ketiga, bagaimana implementasi teknologi dapat meningkatkan efisiensi dan keamanan dalam pemilihan kepala desa? Yang keempat, apa saja tantangan yang muncul dari penerapan sistem pemilihan kepala desa berbasis digital? Oke, selanjutnya kita akan langsung ke pembahasan ya. Ke pembahasannya itu tentang proses pemilihan kepala desa tradisional. Nah, pemilihan kepala desa secara tradisional di Indonesia itu melibatkan beberapa tahapan yang cukup rumit dan seringkali tidak efisien.
Nah, proses ini mencakup persiapan, pemungutan suara, penghitungan suara, dan akhirnya penetapan pemenang. Nah, setiap tahapan ini memiliki tantangan tersendiri nih, yang dapat mempengaruhi integritas dan efisiensi pemilihan. Nah, gimana sih tahapan untuk persiapannya? Nah, untuk persiapannya sendiri itu melibatkan beberapa kegiatan kunci termasuk pendaftaran calon, sosialisasi pemilihan, dan pendidikan pemilih. Nah, selanjutnya calon kepala desa juga harus mendaftar dan memenuhi kriteria tertentu yang ditetapkan oleh peraturan lokal. Nah, sosialisasi dan pendidikan pemilihan dilakukan untuk meningkatkan kesadaran tentang proses pemilihan dan pentingnya partisipasi dalam pemilihan. Nah, untuk kegiatan sosialisasi itu dilakukan melalui penentuan komunitas, distribusi brosur, dan kadang-kadang melalui pengumuman di tempat ibadah. Nah, untuk pendidikan atau sosialisasi pemilihnya itu menyediakan informasi tentang cara memilih, kriteria pemilihan, dan pentingnya pemilihan kepala desa bagi pembangunan desa. Nah, untuk tahapan yang kedua itu ada pemungutan suara ya. Nah, pada hari pemilihan, pemilih datang ke tempat pemungutan suara atau TPS yang telah ditetapkan. Nah, setiap pemilih harus terdaftar di daftar pemilih dan mengidentifikasi diri mereka di TPS. Nah, yang berikutnya di dalam pemungutan suara itu ada tahapannya lagi, yaitu verifikasi identitas. Di mana petugas TPS itu akan memeriksa identitas pemilih menggunakan kartu identitas resmi seperti KTP. Lalu berikutnya ada proses pemungutan suara. Itu pemilih memasukkan suara mereka secara manual ke dalam kotak suara yang telah disediakan. Setelah tahapan pemungutan suara, lalu berikutnya adalah penghitungan suara. Nah, setelah pemungutan suara selesai nih, penghitungan suara dilakukan secara manual oleh petugas di setiap TPS. Nah, proses ini seringkali terbuka untuk umum sebagai upaya untuk menjaga transparansi. Nah, di dalam pemungutan suara ada yang namanya penghitungan, di mana petugas itu akan menghitung suara satu persatu di hadapan saksi dari setiap calon dan pengamat pemilu. Nah, yang berikutnya ada penyampaian hasil, di mana hasil dari setiap TPS kemudian dikirim ke pusat data pemilihan di tingkat desa atau kecamatan untuk direkapitulasi. Nah, yang berikutnya ada tahapan pemenang atau penetapan pemenang di mana setelah semua nih suara dihitung dan direkapitulasi, pemenang pemilihan kepala desa ditetapkan berdasarkan jumlah suara terbanyak. Nah, rekapitulasi itu adalah mengumpulkan semua hasil penghitungan dari TPS dan pengumuman pemenang, di mana pemenang bakal diumumkan secara resmi dan secara publik di depan Komite Pemilihan Umum dan di depan masyarakat desa. Nah, tantangannya dalam proses tradisional itu apa? Yang pertama ada manipulasi suara nih, di mana dengan cara tradisional, pemungutan suara dengan sistem manual memberikan kesempatan untuk memanipulasi suara seperti penambahan atau pengurangan suara secara ilegal. Nah, yang kedua itu transparansinya cukup rendah, karena meskipun penghitungan suara terbuka secara publik ya, tidak ada cara mudah untuk memverifikasi hasil akhir karena proses yang manual dan seringkali dilakukan tanpa pengamatan yang memadai. Nah, yang berikutnya ada logistik yang kompleks, di mana pengelolaan logistik untuk pemilihan kepala desa dapat menjadi sangat menantang ya, dan termasuk penyiapan TPS, mendistribusikan materi pemilihan, dan pengaturan petugas pemilihan. Nah, resiko kesalahan logistik ini dapat mempengaruhi hasil pemilihan dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap integritas pemilihan. Nah, lalu berikutnya ada proses pemilihan kepala desa secara digital. Nah, dalam menghadapi tantangan yang sering dihadapi oleh sistem pemilihan tradisional. Nah, banyak komunitas nih yang telah mulai menjelajahi dan menerapkan solusi digital untuk memodernisasi proses pemilihan kepala desa. Nah, dengan memanfaatkan teknologi seperti e-voting dan verifikasi biometrik, proses berbasis digital menjanjikan peningkatan dalam kecepatan, akurasi, dan transparansi. Nah, untuk persiapannya sendiri seperti apa sih secara berbasis digital? Yang pertama, proses pemilihan berbasis digital dengan tahapan persiapan yang melibatkan pengembangan infrastruktur IT dan pelatihan untuk staf pemilihan. Nah, hal ini termasuk pemasangan perangkat lunak e-voting, pemungutan atau pengujian sistem, dan penyediaan peralatan di setiap lokasi pemungutan suara.
Nah, di dalam tahapan persiapan ini ada yang namanya pendaftaran digital. Nah, di mana calon kepala desa mendaftar melalui portal online yang memudahkan pengelolaan dan verifikasi data calon. Yang berikutnya ada edukasi dan sosialisasi digital, di mana informasi tentang proses pemilihan dan kandidat disebarkan melalui media digital seperti situs web, media sosial, dan aplikasi mobile. Nah, ini memungkinkan pemilih untuk mengakses informasi dari mana saja dan kapan saja. Lalu setelah tahapan persiapan selesai, ada yang namanya tahapan pemungutan suara. Nah, bagaimana sih dengan tahapan pemungutan suara berbasis digital? Nah, pemungutan suara dalam sistem digital itu dapat dilakukan melalui e-voting yang memungkinkan pemilih untuk memilih dengan menggunakan antarmuka komputer atau perangkat mobile. Nah, verifikasi pemilih ini juga dapat diintegrasikan dengan menggunakan teknologi biometrik untuk memastikan bahwa pemilih yang hadir sesuai dengan yang terdaftar. Nah, di pemungutan suara ini ada e-voting, di mana pemilih akan login ke sistem menggunakan data keamanan mereka, misalnya nama pengguna dan kata sandi atau email bisa juga, dan menggunakan pemilihan secara digital. Yang berikutnya ada verifikasi biometrik. Nah, teknologi biometrik ini seperti sidik jari atau pengenalan wajah digunakan untuk verifikasi identitas, mengurangi resiko pemungutan suara ganda dan pemalsuan identitas. Berikutnya ada penghitungan suara. Setelah tahapan pemungutan suara, selanjutnya akan penghitungan suara secara digital. Nah, dengan e-voting, penghitungan suara menjadi otomatis dan instan dan real time. Nah, setelah pemilih menyelesaikan pemungutan suara, suara mereka akan dienkripsi dan dikirimkan secara aman di server pusat, di mana suara dihitung secara real time. Nah, penghitungan suara ini menggunakan penghitungan otomatis, di mana sistem secara otomatis menghitung suara yang masuk, mengeliminasi kesalahan manusia, dan mempercepat proses pengumuman hasil. Dan yang berikutnya, dengan penghutang suara secara digital, transparansi dan keamanan data itu dapat dipantau secara real time oleh otoritas yang berwenang, dan keamanan data dipastikan melalui penggunaan protokol enkripsi yang canggih. Nah, yang berikutnya setelah tahapan penghitungan suara ada penetapan pemenang. Bagaimana tentang dengan penetapan pemenang dengan berbasis digital? Nah, sistem kemudian mengkonsolidasikan hasil dari setiap lokasi pemungutan suara dan secara otomatis menentukan pemenang berdasarkan data yang telah diverifikasi dan dihitung. Nah, di mana penetapan pemenang ini ada rekapitulasi digital, di mana hasil dari setiap tempat pemungutan suara dikonsolidasikan secara digital, memungkinkan penghitungan secara cepat dan akurat. Lalu pengumuman digitalnya bagaimana? Hasil dari pemilihan diumumkan secara online melalui portal pemilihan atau aplikasi, memastikan bahwa setiap pemilih dapat mengakses informasi tersebut secara mudah dan cepat. Nah, bagaimana dengan keuntungan proses berbasis digital yang telah kita transformasikan sebelumnya dari tradisional atau dari yang lama ke yang baru? Yang pertama ada peningkatan kecepatan dan akurasi, di mana teknologi digital meminimalkan waktu yang dibutuhkan untuk pemungutan dan penghitungan suara, serta melihat hasilnya secara real time yang dapat meningkatkan akurasi data. Yang berikutnya ada pengurangan proses kecurangan. Nah, dengan sistem yang tertutup dan terenkripsi ini, resiko kecurangan dalam pemungutan suara dapat signifikan berkurang dan akan lebih bagus tentunya. Nah, berikutnya ada aksesibilitas hasil real time, di mana pemilih dan calon yang dipilih dapat melihat hasil pemungutan atau hasil pemilihan secara langsung, meningkatkan transparansi dan kepercayaan dalam proses pemilihan. Nah, yang pembahasan terakhir ini ada tantangan implementasi teknologi dalam pemilihan kepala desa. Nah, ini karena adopsi teknologi dalam pemilihan kepala desa ini tidak ada tanpa tantangan pastinya, pasti ada tantangan. Nah, berbagai isu mulai dari digital divide hingga kebutuhan infrastruktur yang kuat dan masalah keamanan cyber harus diatasi untuk memastikan transisi yang sukses dan efektif dari lama ke yang baru. Nah, selain itu, perubahan proses pemilihan juga membawa dampak sosial yang signifikan terhadap masyarakat lokal yang perlu dipertimbangkan dengan cermat. Nah, kita bahas dulu apa itu digital divide. Nah, digital divide atau kesenjangan akses terhadap teknologi digital.
merupakan salah satu tantangan utama dalam implementasi teknologi pemilihan digital. Nah, kesenjangan ini dapat terjadi antar individu, rumah tangga, bisnis, dan wilayah geografis, khususnya antar daerah urban dan rural. Nah, bagaimana dengan aksesibilitasnya? Nah, tidak semua area itu memiliki akses yang sama terhadap konektivitas internet yang stabil dan cepat, yang sangat penting untuk sistem pemilihan digital. Yang berikutnya ada literasi digital. Nah, kemampuan teknologi yang beragam di antara pemilih dapat mempengaruhi seberapa efektif mereka dapat menggunakan sistem pemungutan suara digital. Nah, pemilih yang lebih tua atau mereka-mereka yang tinggal di daerah terpencil mungkin tidak memiliki keterampilan untuk menggunakan pemilihan digital. Lalu berikutnya ada kebutuhan infrastruktur. Nah, bagaimana dengan kebutuhan infrastruktur? Nah, penerapan teknologi digital dalam pemilihan kepala desa memerlukan infrastruktur informasi yang kuat dan aman, yang mungkin belum tersedia di banyak desa. Nah, perangkat keras dan perangkat lunaknya seperti pembelian dan pemeliharaan perangkat keras yang diperlukan seperti komputer atau perangkat khusus untuk e-voting, serta pengembangan dan pembaruan sistem perangkat lunak memerlukan investasi finansial yang cukup besar. Lalu ada reliabilitas sistem di mana infrastruktur harus dapat diandalkan dan siap mengatasi gangguan termasuk gangguan listrik, gangguan jaringan dan yang bisa mungkin dapat mempengaruhi hasil dari proses pemungutan suara. Nah, yang berikutnya ada keamanan cyber ya. Nah, keamanan cyber ini di mana saat mengintegrasikan teknologi dalam pemilihan digital, masalah keamanan cyber menjadi sangat krusial di mana sistem pemilihan digital terbuka untuk berbagai resiko keamanan, termasuk keamanan cyber dan pelanggaran data di mana kita memerlukan proteksi data, di mana itu akan menjamin integritas dan kerahasiaan pemilih menjadi prioritas utama dalam mengingat itu merupakan informasi yang cukup sensitif. Lalu berikutnya ada serangan dan aneka serangan cyber ya, di mana sistem harus dirancang untuk melawan potensi dari serangan cyber seperti denial of service atau DOS, phishing, dan manipulasi data. Dan yang terakhir ada dampak sosial. Nah, bagaimana dengan dampak sosial dari perubahan lama menjadi baru dalam sistem pemilihan kepala desa digital? Nah, perubahan dari sistem manual ke digital ini tidak hanya memiliki dampak teknis dan operasional, tetapi juga dampak sosial yang cukup luas pada masyarakat lokal, di mana perubahan peran dan dinamika komunitas, di mana implementasi teknologi dapat mengubah cara masyarakat berinteraksi dengan proses pemilihan digital, mungkin mengurangi interaksi secara langsung yang telah lama menjadi bagian dari kegiatan pemilihan. Nah, berikutnya kepercayaan pada teknologi. Nah, mungkin ada sedikit skeptisme atau ketidakpercayaan terhadap teknologi baru, terutama jika masyarakat tidak melihat transparansi atau memahami bagaimana sistem tersebut bekerja. Dan yang terakhir ada adaptasi budaya, di mana pemilihan kepala desa seringkali lebih dari sekedar pemungutan suara. Nah, ini adalah bagian dari tradisi komunitas ya untuk lebih kompak dan saling gotong royong yang merupakan sistem yang mungkin terlihat terlalu berbeda dari norma yang mungkin bisa menimbulkan ketegangan atau resistensi pada masyarakat desa. Selanjutnya akan dilanjutkan lagi oleh rekan saya. Oke, jadi kesimpulannya, transformasi digital dalam pemilihan kepala desa untuk telah membuka jalan menuju peningkatan substansial dalam cara pemilihan yang dilaksanakan. Dengan penerapan sistem pemilihan berbasis teknologi seperti voting dan verifikasi biometrik, beberapa perbaikan signifikan telah dicapai dalam hal efisiensi dan keamanan proses pemilihan. Perhitungan suara yang lebih cepat, transparansi yang meningkatkan dalam penyampaian hasil, dan pengurangan risiko manipulasi suara adalah beberapa dari manfaat nyata yang telah diperoleh melalui digitalisasi proses pemilihan. Namun, terlepas dari kemajuan ini, masih terdapat tantangan penting yang harus diatasi untuk memastikan bahwa keberhasilan inovasi ini dapat dinikmati secara berkelanjutan. Tantangan-tantangan tersebut tetapi tidak terbatas pada kesenjangan digital yang mempengaruhi aksesibilitas teknologi, kebutuhan dan akan infrastruktur teknologi yang robust dan reliable, serta masalah keamanan cyber yang berpotensi mengancam integritas proses pemilihan. Berdasarkan kesimpulan yang telah dibahas,
Berikut adalah beberapa saran yang diarahkan untuk membantu mengatasi tantangan tersebut dan memaksimalkan potensi manfaat dari transformasi digital dalam pemilihan kepala desa. Yang pertama, pengembangan infrastruktur digital yang inklusif. Jadi, pemerintah dan pemangku kepentingan terkait harus berinvestasi dalam membangun dan meningkatkan infrastruktur digital yang kuat dan inklusif. Hal ini termasuk peningkatan jaringan internet di daerah pedesaan dan daerah terpencil, serta penyedia fasilitas teknologi di tempat-tempat pengumutan suara untuk memastikan bahwa semua warga, terlepas dari lokasi geografis, dapat mengakses dan menggunakan teknologi pemilihan. Lalu, inisiatif seperti pembangunan jaringan broadband komunitas atau kemitraan dengan penyedia layanan telekomunikasi untuk menyediakan akses internet dengan tarif yang terjangkau dapat menjadi solusi yang berharga. Yang kedua itu pelatihan dan edukasi masyarakat tentang teknologi pemilihan. Program pendidikan dan pelatihan yang luas harus diimplementasikan untuk meningkatkan literasi digital di kalangan pemilih. Edukasi ini harus mencakup informasi tentang cara menggunakan sistem pemilihan baru, pentingnya keamanan dan privasi, dan bagaimana teknologi memperkuat proses demokrasi. Lalu perlibatan aktif masyarakat dalam proses desain dan implementasi teknologi dalam implementasi teknologi pemilihan juga penting, karena hal ini dapat meningkatkan kepercayaan dan keterlibatan warga dalam proses pemilihan. Lalu yang ketiga, penguatan kebijakan keamanan cyber. Menerapkan standar keamanan cyber yang ketat dan melakukan audit keamanan secara rutin adalah penting untuk melindungi data dan integritas sistem pemilihan. Ini termasuk penerapan enkripsi kuat, autentikasi dua faktor, dan sistem deteksi dan respon terhadap insiden cyber. Pendidikan keamanan cyber bagi petugas pemilihan dan warga juga penting untuk membantu mengidentifikasi dan mencegah potensi serangan cyber. Dengan mengadopsi pendekatan yang terfokus pada peningkatan infrastruktur, edukasi, dan keamanan, transformasi digital dalam pemilihan kepala desa dapat tidak hanya mendukung efisiensi dan transparansi, tetapi juga memperkuat fondasi demokrasi di tingkat lokal. Kesuksesan dalam hal ini akan membutuhkan komitmen yang berkelanjutan dari semua pihak, termasuk pemerintah, komunitas lokal, dan lembaga teknologi. Oke, sekian presentasi dari kami kelompok 6. Kurang lebih mohon maaf. Sampai jumpa di video